Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini sambil awak mengopi lah. Ya. Awak mau tahu banyak sekitarnya terkait dengan gambaran peta perjalanan hidup. Beberapa di antara keluhan yang kita dapati dan kita temui dalam perjalanan, di antaranya bagaimana kadang-kadang seorang muslim tuh mesti berhadapan dengan berbagai ragam perjalanan hidup. Itu intinya. Salah satunya apa? Ketika seorang muslim itu akan melakukan aktivitas, yang terbayang baginya adalah resiko. Yang terbayang baginya adalah masalah-masalah yang akan hadapi. Padahal ketika memandang bahwa setiap apapun yang jalani, ini kalau dipandang dengan sudut pandang Islam, itu ada kebaikan dan ada keburukan yang disebut kategorinya ujian. Jadi diuji semuanya. Kebaikan sebenarnya yang datang menimpanya itu ujian. Keburukan yang datang pun itu ujian sebenarnya. Kalau dipahami secara Islam, keyakinan, ya. Kenapa dianggap sebagai ujian? Coba orang yang ketikanya diberikan kenikmatan yang banyak, kenikmatan itu berlimpah, itu diujinya. Apakah dengan nikmat itu kemudian yang mampu menjadikan nikmat tadi sebagai jalan atau wasilah perantara ini tetap dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dengan maksiat, dengan sesuatu yang buruk didatangkan, sesuatu yang tidak dikehendaki datangnya, itu juga ujian. Sehingga dengan datangnya keburukan atau keadaan yang hendaknya kehendaki tadi, mampu hendaknya bertahan, bersabar terhadap apa yang menimpanya, kemudian tetap berproses sesuai dengan jalan yang Allah tetapkan, yang Allah gariskan. Jadi kedua-duanya ujian. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa mukmin itu ajaib. Mukmin itu ajaib. Kenapa dikatakan ajaib? Bagi mereka tidak ada yang buruk. Sesuatu yang datang itu berupa keadaan yang tidak menyenangkan, itu baik. Karena nyo bisa bersabar. Sesuatu yang kemudian berupa nikmat datang kepadanya, itu juga baik. Dengan nikmat itu nya bisa bersyukur. Maka bagi seorang mukmin, keadaan apapun yang datang baginya, maka itu ajaib. Namun perlu diluruskan di situ adalah, meskipun demikian, memang keadaan apapun bisa disikapi dengan baik oleh seorang mukmin, bukan berarti pasrah terhadap apapun yang terjadi kepada kita. Itu perlu dicatat. Tetap kita ada usaha yang maksimal yang sejalan dengan syarat untuk mengatasinya. Satu contoh misalnya, ada dulu pernah dengar ya, seorang ustadz atau anggaplah tokoh kemudian yang menyatakan dengan pandangan akidah, apapun datang kepada kita itu adalah ujian. Seberapapun kejadian, naik minyak pun, kalau Allah datang ke rezeki, datang rezeki. Kan itu bahasanya. Kalau seandainya sekalipun misalnya sembako naik, kalau rezeki itu sudah ditetapkan, bahasanya indah, bagus, tidak salah sebenarnya. Tapi kemudian perlu dicatat, perlu dipahami bahwa apakah nanyanya sembako, nanyanya minyak, itu sudah sejalan dengan syarat pengaturannya sehingga layak dinyanyian. Itu yang harus dipahami. Kadang-kadang awak kan menjadikan alasan sisi pandang akidah dengan sudut pandang akidah seolah itu pembenaran, tapi sebenarnya masih ada yang salah dan itu fatal, yaitu bagaimana pengaturan syariat itu sudah sejalan tidak sesuai dengan Islam, yang kemudian itu layak kita ucapkan kalau sudah demikian maksimal yang kita lakukan, wajar kita menerima apa adanya yang disebut dengan qanaah. Tapi ini tidak.
belum ada usaha maksimal, usaha untuk menjadikan Islam sebagai pengaturan kehidupan, terutama dalam hal bernegara, diatur pengelolaan minyaknya, bagaimana pendidikannya sesuai dengan Islam, kemudian bagaimana pengaturan hukumnya dengan Islam, kemudian ekonominya dengan Islam. Kalau sudah sejalan demikian, maka wajar kemudian kita menerima keadaan apapun yang datang kepada kita. Begitupun ketika dibawakan ke pribadi kita, misalnya kita datang keadaan misalnya hari ini dalam keadaan miskin misalnya, tapi sudahkah sejalan dalam kehidupan kita ini, aktivitas ini maksimal, kemudian maksimalnya itu berhasil menjalankan syariat yang banyak dalam ketaatan. Kemudian kalaupun dapat rezeki yang sedikit, ya itu memang keputusan Allah, kehendak Allah. Ini yang kemudian pertanyaan yang harus kita jawab. Dan ini terjadi di tengah-tengah kita. Seorang tokoh pun, ulama pun kadang-kadang melihat sudut pandang hanya sebagai sandaran akidah, sudut pandang akidah, tapi tidak menjalankan dari sudut pandang syariatnya. Terutama buat ambo, awak jangan sampai dikendalikan pemikiran awak dengan pemahaman yang tidak sejalan dengan Islam, seolah-olah itu benar, tapi sebenarnya itu fatal, jauh dari sandaran Al-Quran dan hadis kita. Na'udzubillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.